Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ayat harian pada hari ini tertulis di Amsal 10 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, tidak salah ketika dikatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Mengapa demikian? Karena banyak sekali hal yang terjadi di dunia ini yang membuat kita semakin celaka dan dibenci banyak orang karena kita tidak dapat melatih diri kita untuk membicarakan sesuatu. Akhirnya kita ceplos atau kita tidak bisa mengkontrol diri kita, menguasai apa yang harus kita sampaikan, dan akibatnya itu menjadi fatal kepada orang lain. Ada satu hal yang menjadi menarik yang pernah disampaikan dalam istilah orang Batak. Dikatakan demikian, joloni dilat bibir asa didokon hata. Artinya kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita mengatakan sesuatu. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita terkadang tidak memikirkan apa yang sedang kita sampaikan. Seolah-olah itu bersifat natural, tetapi itu sangat memberatkan. Mengapa demikian? Karena terkadang kebohongan itu juga sifatnya bisa mengalir dalam diri seseorang. Nampaknya ia sedang tidak berbohong karena kata-katanya yang bisa mengalir seperti air, tetapi ternyata ia menghidupi kebohongannya sendiri. Lihatlah bagaimana Amsal berkata kepada kita bahwa penting sekali bagi kita untuk menahan bibir kita sehingga kita menjadi orang yang berakal budi. Mengapa demikian? Pada saat sekarang ini saudaraku, ketika kita malahan menyampaikan banyak hal dalam ucapan kita, semakin banyak juga yang harus kita pertanggungjawabkan. Itu mengapa ada orang yang sedikit memang ia berbicara, tetapi ia bertanggung jawab dengan apa yang ia sampaikan, ketimbang ia membicarakan banyak hal tetapi memiliki banyak kebohongan di sana. Kita harus mengerti satu hal, apa yang boleh terucap dari mulut kita adalah ucapan yang berharga, bukan kehinaan. Dan itulah mengapa setiap hal yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya berasal dari hati kita. Mengapa demikian? Karena kita tidak dapat membohongi hati kita ketika kita sedang berbicara. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak pelanggaran yang mungkin tercipta karena kita berbicara. Tetapi jangan izinkan pelanggaran itu terjadi. Maka berpikirlah sebelum kita membicarakan sesuatu. Dan kita harus berpatokan lewat firman Tuhan ketika kita sedang mengkomunikasikan sesuatu, sehingga apa yang boleh kita ucapkan itu berharga, bukan hanya sesuatu hal yang nampaknya penting tetapi bersifat relatif. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu yang mengajari kami supaya kami melatih diri kami ketika kami berujar, bertutur kata, kami tidak melahirkan pelanggaran, melainkan adalah hasil dari buah dari pikiran kami yang mengerti akan apa yang kami sedang sampaikan. Terpuji nama-Mu sehingga segala sesuatu menjadi lebih baik dalam hidup kami, karena Engkau kami memuliakan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.